Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wal 'aqibatu lil muttaqin. La udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-karim. وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله إلى يوم الدين. أما بعد. Para pemirsa yang budiman, saat ini adalah pukul 5:02 menurut komputer kajian desa Margaroka Dusun Kedung Desa Kedongpring, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik. Harinya Minggu tanggal 19 Juni 2022 Masehi. Izinkanlah saya ingin berbagi ilmu tasawuf, ilmu tata kalbu dalam tema apa definisi thariqah, syariah, hakikoh, dan ma'rifat. Ini kalau bisa saat ini bisa dibahas seluruhnya 4 dan karena ini merupakan hal-hal yang harus kita lalui agar kita bisa minimal selamat di dunia dan akhirat sampai akhir. Itu thariqah atau thariqat, syariat, syariah, hakikoh, dan ma'rifah. Ma'rifat ya, hakikatnya secara logat ya sejatinya ya, sejatinya sesuatu, keadaan yang sesungguhnya, hakikat secara logat. Tapi ini secara apa yang berlaku di kalangan ulama tasawuf. Kitabnya ini Hidayatul Atqiya, saranya kitab Hidayatul Atqiya. Hidayatul Atqiya-nya kemarin sudah dijelaskan, yaitu karya Syekh Zainuddin Al-Ma'bari Al-Maribari, kalau tidak salah Al-Hindi, negara India. Malibar mungkin kota besarnya, Ma'bar daerahnya. Kemudian agar bisa jelas nanti akan diberi komentar atau kitab syarah Hidayatul Atqiya wa Minhajil Asfiya, karya Sayyid Abu Bakar yang tenar atau populer dengan sebutan Sayyid Bakri Al-Makki. Nah, kita mulai saja. Ini sudah memasuki syair keempat. Saya belum bahas syair tentang hamdalah dan sholawat salam. Hamdalah, sholawat salam, dan keistimewaan takwa. Ini saya dahulukan membahas apa syariat, apa thariqat, syariat, hakikat, dan ma'rifat. Ma'rifatnya nanti akan saya ambilkan dari kitab Nurul Tolam, definisinya. Kita baca saja syairnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tariqa syari'atun wa tariqatun wa haqiqatun fasmalaha muslim wa syari'atun kasyafinatun wa tariqatun kan bakitum wa haqiqatun turqala wa syari'atun adum bidinil khalidin wa qiyamuhu bil amri wa nahyin jalan wa tariqatun adum bi'af wa tukan wara wa azimatun karyadotin mutafatilan wa haqiqatun lamusulul makasidi wa musyadun nurat tajalidin jalan. 5 syair ini insyaallah. Syair keempat sampai syairnya nama kita Bidayatul Adiyah ila Tariqil Awliya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna tariqa sesungguhnya jalan. Di tempat melintas jalan adalah syariatun. Jadi supaya kita tidak tersesat harus melalui syariat. Syariat adalah ya hukum yang mengakar pada wahyu. Nah, nanti ada keterangan sendiri syariat menurut ahli fikih dan syariat menurut ahli tasawuf. Beda. Inna tariqa sesungguhnya jalan adalah syariatun. Pertama yaitu syariat. Wa tariqatun dan tariqat. Wa haqiqatun dan hakikat. Wasma maka dengarkanlah lah untuk masing-masing ya. Tariqat, syariat, hakikat. Ma terhadap apa musilah yang ditentukan agama. Jadi kitab ini sudah membahas takwa di depan. Jadi dengan takwa manusia akan berpeluang mendapatkan bermacam-macam kesuksesan dan kebahagiaan. Dengan mengikuti hawa nafsu, manusia akan berpeluang menemui kegagalan dan kehancuran juga penderitaan. Ada bermacam-macam keistimewaan takwa yang mengambil sumber dasar dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim di depan. Nah, insya Allah nanti menyusul ini saya tuliskan. Insya Allah dalam video ke depan ya. Jadi pertama manusia itu beriman ya. Nanti bakasannya ilmu tauhid ya, ada rukun iman ada 6. Nah, pertama percaya adanya Allah Ta'ala, yang untuk mengenal Allah Ta'ala biasanya terangkan dengan mengenal sifat-sifat wajibnya, yaitu wujud, ijal, pokok, mukhalafatul khawatis, qiyamul binafsi, wataniyah, kudrah, iradah, sama, basar, kalam. Nah, itu 13 lah. Terus nanti ada tambahan kelazimannya. Jadi qadiran, syami'an, basiran, muridan, hayyan,
mutakaliman, pokoknya ada 20. Mulai batuk sekali. Saya cerita sedikit tentang batuk. Jadi saya itu biasa batuk. Tapi tidak pernah saya obatkan. Tidak saya obati, saya obatkan. Ketika itu ada teman mencalonkan diri sebagai kepala desa. Saya waktu itu masih di pondok pesantren Monjek, dusun Semelo, desa Kayen, kecamatan Bandar Kedungmulyo, Jombang Barat Daya. Ya, saya pulang pondok itu. Mungkin waktu itu waktunya liburan juga. Setelah saya di rumah, saya nggak kenal situasi yang ada, yang sedang bergulir waktu itu. Jadi saya seandainya dijebaknya orang gitu ya enak aja, nggak ngerti saya. Nah, calonnya ada yang orang yang biasanya kecimpung di kemasjidan. Nah, otomatis saya memilih yang itu. Dan setelah terjadi pemungutan suara, ternyata calon yang saya pilih itu nggak dapat suara, separuh saja nggak dapat. Terus saya omong-omongan dengan teman-teman di rumahnya teman yang lain. Tiba-tiba calon itu yang gagal itu nggak pakai baju ya, celanaan saja, keluar rumah, terus membawa daun pohon jati itu, ya, dipencuk gitu, dilancipkan bawahnya, terus dipegang. Aku lapar, ya, bahasa Jawa. Aku lesu. Loh. Saya itu dipanggil, ngomong-ngomong dengan teman saya tadi. Istrinya datang, Mas sudah, itu loh, kenapa itu? Saya datangi dengan teman saya yang sajak ngomong-ngomong. Nah, orang yang calon gagal itu membawa daun pohon jati itu katanya mau beli nasi. Kemana? Di warung itu loh, di warung itu. Warung mana? Nggak ada warung. Itu di tengah telaga itu airnya penuh. Kira-kira dalamnya ya 20 meter lah. Nah itu loh. Jadi ternyata barang gaib itu ada. Kadang orang yang susah itu bisa kelihatan. Nah mungkin orang sekarang dicap halusinasi saja. Itu saya. Terus digendong aja oleh teman-teman, dijak ke kamar. Terus teman saya itu yang namanya saya gambarkan gitu saja. Jangan gini, aku juga susah. Nah, saya kok bilang gini ya teman saya, padahal orang ini kan di luar kesadaran, hilang ingatan. Kok dibilangi kayak orang sadar gitu. Saya ini juga malu loh. Nah, ini batuk lagi 2 kali. Saya diam saja. Kalau tidak salah waktu itu saya gencar mengamalkan teks hizib nafsi dari ayah saya sejak kecil lah. Kalau tidak salah sebelum tamat MI sudah diberi teks hizib nafsi. Kalau tidak salah karya Imam Asyadili atau Imam Ariqai, kedua dia adalah pendiri Thariqat
bisa dilihat, dan yang satu Arifaya. Tapi saya bukan murid Toriko itu, hanya mengamalkan. Dia belum tamat MI itu kalau Anda tahu. Ternyata sebenarnya wirid itu ada fungsinya, bacaan-bacaan. Ya, 3 kali baca, 4 kali. Batuk yang gini nih luar biasa, sudah nikmat. Ya walaupun batuk terus menerus, ya nikmat. Di sela-sela batuk itu ada hal-hal yang istimewa Allah Ta'ala sisipkan. Jika itu teman saya itu mungkin lupa zikir. Saya juga pekerjaannya lupa zikir, ya goblok. Kadang konsentrasi, fokus ke masalah, hatinya kosong. Akhirnya teman saya itu langsung acuh, kesakitan. Jadi bilang gini, aku kan tumbak dari belakang. Kalau kamu berani, Mas Hudaya jangan tumbak, kamu tumbak. Mulai saat itulah saya batuk-batuk. Kadang batuk saya ini 2 tahun sekali, tanpa diobati, nanti ya sembuh sendiri. Pilek barang itu biasanya paling lama 15 hari, sembuh sendiri. Itu penemuan, ini sudah 6 kali batuk. Ya alhamdulillah. Saya mengingatkan saya atau mungkin yang lain bahwa ketika tidak batuk itu untuk apa? Nikmat yang tidak tertakar nilainya. Apakah dibuat baca Al-Quran atau belajar ilmu agama atau ilmu lain untuk tujuan hidup dan hidup kehidupan dunia ini, atau sia-sia atau angguran atau bahkan dibuat maksiat. Ya. Jadi orang itu juga kesakitan, terus ditolong, ini kacanya lebih mana ditolong. Terus adiknya yang bungsu, kakak lo bilang. Jadi nangis dia itu. Bisa spontan waktu itu. Dia juga nggak sadarkan diri. Tapi mungkin yang tadi ditusuk tumbak dari belakang katanya itu mungkin sudah sembuh. Nah, bisa berpindah-pindah gitu makhluk halus. Saya belum kena, saya masih bisa melihat. Jadi sepertinya diarahkan ke saya itu tumbaknya itu. Jadi adiknya itu gitu, udah bisa bicara kayak orang apa, bahasa Jawa ya ayanen ya. Padahal sehat sekali orangnya. Itu kan kalau dirapat dengan akal kan irasional. Kenyataannya begitu, kejadiannya di lapangan. Jadi saya belum kenal waktu itu. Entah berapa hari kemudian gitu, saya batuk itu ya. Kalau saya bilang mulai subuh, mungkin sampai subuh lagi itu nggak pernah berhenti. Dan itu berbulan-bulan. Tapi saya waktu itu kalau tidak salah rutin membaca teks zikir yang saya dulu dengan sapu jagat. Bismillah 7. Nah, mungkin waktu itu saya agak kecanduan gadget nafsi. Tapi kenyataannya gadget nafsi pun tanpa Bismillah 7 itu kelabakan saya. Jadi saya kalau Jumat ke Ngampel itu sekitar 3 tahunan itu ya pulang, tapi ganti pakaian saja. Langsung ke berbagai desa giliran rutin. Pengajian GP Ansor, saya ketua anak cabang, ketua tingkat kecamatan GP Ansor, kecamatan Balongan. 3 periode itu.
nggak ada yang mau ganti ya, mau saja. Walaupun sebenarnya saya nggak punya keahlian dalam rohani. Ya alhamdulillah, karena saya ya dibutuhkan oleh teman-teman pemuda, akhirnya saya juga disertakan latihan leadership ya, kepemimpinan dan kesekretariatan oleh Lakpesdam PJNU Gresik. Jadi di tingkat kabupaten, provinsi, dan ibu kota negara yang ada lembaga NU yang bernama Lakpesdam. Jadi sebuah lembaga untuk pengkajian ya, sumber daya manusia Nahdlatul Ulama dan peningkatan kualitasnya. Saya mengikuti tadi Semanu Gresik ya, sampai tingkat provinsi, baru tingkat pengurus PB, tenaga ahlinya ya, motivator, narasumber, mungkin dari PB itu yang ada di Desa Sawilangun Manyar. Nah, mulai saat itulah saya suka ngurusi ya, walaupun saya di GPA, tetapi yang menyelenggarakan leadership itu adalah Nahdlatul Ulama. Jadi saya disertakan di KNU. Di Ansor, GPA Ansor juga ada LKD, latihan kaderdas. Saya ikut saja ya. Jadi dari Ampel itu pulang ganti baju atau dari masjid sendiri langsung itu ke desa-desa itu ya, selama 2-3 tahun. Kalau pulang kadang pakai sepeda ontel itu rantainya copot bolak-balik, kadang sampai jam 12. Ya, rumahnya hanya satu kamar, tidak ada pintunya hanya ya diberi kain gitu aja, sekitarnya gelap. Nah, itu keluarga saya itu saya tinggalkan mengurusi GP Ansor dan Nahdlatul Ulama. Kalau tidak salah waktu itu pengurus PW ya, pengurus wilayah Provinsi Jawa adalah Cak Hasyim Muzadi, itu kemudian dikenal Bapak Kiai Hasyim Muzadi. Mungkin orang yang sangat berjasa terhadap apa itu Universitas Unisma ya, Universitas Islam. Ya kita kembali ya, ini batuk saya nih nggak pernah saya obatkan, tidak saya obati, tapi biasanya juga sembuh, gitu ya mas. Kadang 3 bulan batuk nggak seperti ini, batuknya terus nggak bisa puas. Nah ini sudah sangat istimewa, batuknya jarang-jarang saja. Ini berapa menit ini baru batuk 6 kali, sudah 23 menit kan. Jadi ketika beliau pengarang kitab Hidayatul Atqiyah ini telah menjelaskan bab takwa, kemudian diiringi bab mengikuti hawa nafsu. Ya, sekarang membahas tentang apa jalan ya untuk menuju akhirat. Di sini terangkan inna thoriqa, sesungguhnya jalan yang bisa menghubungkan ke akhirat dengan selamat. Yakni anna thoriqul musila lil akhirati syari'atun wa thoriqatun wa haqiqatun. Wasma, maka dengarkanlah. Jadi jalan menuju akhirat, supaya sampai akhirat selamat ya, harus melalui syariat ya. Jadi undang-undang ya, definisi secara umum yaitu aturan atau hukum undang-undang yang berdasarkan wahyu. Wa thoriqatun, dan thoriqah. Thoriqah artinya secara logat jalan. Syariat itu undang-undang, konon atau undang-undang. Wah haqiqatun, ya hakikat. Ya sejatinya
sesuatu sejatinya ya. Keadaan sebenarnya bagi sesuatu memang hakikat. Wasma maka dengarkan lelah bagi masing-masing ya, bagi syariat thariqah hakikat ma terhadap sesuatu musilah yang dicontohkan. Jadi di sini diberi contoh apa sebagaimana yang dicontohkan oleh ulama ahli tasawuf. Yaitu wawa masyaturu badi. Itu apa yang akan dituturkan oleh Syekh Zainuddin 7 kali baturnya 8 kali. Walam ketahuilah rahimakallah, rahimah muka Allah merahmatika terhadap Anda, rahimah semoga akan merahmati. Ini fi'il madhi tapi tetap artinya fi'il mudhari. Rahimah ini nanti bakasannya mubalaghah. Kalau distinjau dari segi nahwu ya salah. Doa itu masih belum terjadi. Kok pakai fi'il madhi? Bahasa Inggrisnya ya bentuk past tense form ya, bentuk kata kerja bentuk lampu lah, seolah-olah sudah terjadi padahal doa kan belum terjadi masih. Saya pakai fi'il madhi. Jadi ghafarallah. Kalau astaghfiru fi'il mudhari biasa itu dari ilmu nahwu tidak ada kelainan. Tetapi kalau rahimah, radiyah, ini kan fi'il madhi itu. Doa belum terjadi kok nggak fi'il madhi lah. Itu mungkin menurut yang baru ngaji bahasa Arabnya itu ilmu nahwu, sorof, tasrif, belum ngaji balaghah, ilmu bayan, ma'ani, badi itu gaya bahasa, ma'ani semantik ya, ilmu arti kata, bayan ya, ilmu cara berbicara yang fasih. Jadi menyampaikan satu pengertian, bisa membuat bermacam-macam redaksi. Redaksinya beragam, tapi pengertiannya satu. Itu kalau sudah mengaji ilmu bayan atau bahasa Indonesianya kalau nggak salah retorika. Jadi kata Syekh Abu Bakar, pengarang Kifayatul Awliya sarannya begini. Walam dan ketahuilah rahimah muka semoga berbelas kasih terhadap Anda siapa Allah Ta'ala. Anau sesungguhnya keadaan adalah la Buddha orang kenora ya pasti butuh wajib disaliki thariqil akhirah bagi perjalanan menuju kehidupan akhirat. Ya bagi orang yang meyakini akhirat dan memang percaya akhirat dan melakukan halal untuk bekal di akhirat. Apa yang wajib minal jam'i? Apa minal jam'i? Menghimpun baina hadis salah satu. Di antara ketiga hal itu. Ya. Wa adami ta'til dan tidak boleh mengosongkan. Lisai'in bagi sesuatu minha dari ketiga hal. Jadi kalau orang itu benar-benar ingin sampai ke akhirat dengan selamat, ya, maka dia itu tidak boleh meninggalkan salah satu dari syariat, thariqah dan hakikat. Ya, tapi kadang-kadang kan ada orang kalau sudah hakikat nggak usah sholat. Itu kan melanggar. Itu ajaran yang tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh ahli sunnah jamaah. Itu ajaran yang dibuat pedoman berakidah, beribadah dan berakhlak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakala alilanti beserta para sahabatnya radhiyallahu. Wadhalika, kenapa kok harus 3 serangkai itu serempak dilakukan dalam berapa saja di dunia menuju akhirat. Li'annal hakikota, karena pengamalan hakikat
Bila syariat tanpa memperhatikan syariat, misalnya niru Nabi Khidir misalnya. Nabi Khidir itu diterangkan dalam Al-Quranul Karim, dipinjami perahu atau kapal, istilah ya mungkin perahu ya. Loh, konon tidak bayar, sudah gratis, perahunya dilobangi. Nah, menimbulkan apa, beda pendapat dengan Nabi Musa ala nabina alaihi wassalatu wassalam baraka ala alih. Amin. Sudahlah, jangan bicara. Kalau ingin bersama saya, ini setelah menang perang dengan Fir'aun, suatu saat akan saya ceritakan. Sudah meneruskan perjalanan dengan Nabi Musa, Nabi alaihi salatu. Ada anak kecil langsung dibanting. Musa ya, tanya lagi ya, kan ini syariatnya kan tanpa salah anak kecil melihat dari segi syariat, tapi hakikatnya Nabi Allah Ta'ala tahu kenapa dibanting. Nah, Nabi kita tidak maksiat. Terus lagi ketika minta hidangan kepada warga kampung, penduduk satu daerah, tidak diberi. Tetapi ada tembok doyong gitu, mau roboh entah gimana. Nabi Musa diajak Nabi Khidir untuk membenahi, menegakkan. Nabi Musa bicara lagi. Nabi Musa memandang dari segi syariat, Nabi Khidir memandang dari segi hakikat. Sejatinya apa yang terjadi itu. Nabi Isa, tapi untuk kita harus ketiganya. Nabi Khidir, ayolah, jangan ngomong aja. Ikut saya, harus tidak ngomong. Konon di dalam kitab tafsir itu, waktu itu Nabi Isa merasa luar biasa karena bisa mengalahkan Fir'aun. Kan itu ditolong oleh Allah Ta'ala. Tenggelam. Ya, artinya ada orang yang lebih pintar mungkin gitu. Itu Nabi Khidir itu. Kamu kalau mau ke sini, tempat ini, kita di Bahrain atau di mana itu. Saya kan hanya ingatan gini, nggak banyak kitab tafsir kita. Sana kamu akan ketemu. Kalau ketemu, yaitu beda pendapat. Dipinjami perahu baru, dilobang. Nah, ini diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau tidak salah bab ilmu. Jilid 1. Ihya Ulumuddin. Barangnya Imam Al-Ghazali. Radhiyallahu anhu. Nah, sekarang karena saya sudah menjanjikan untuk Anda jangan tanya. Suatu saat tunggu sabar sampai saya menceritakan hal-hal yang menjadi pertanyaan Anda. Ya, gampangnya bilang gitu. Kira-kira batuk 8 kali. Alhamdulillah. Sekarang saya ceritakan kenapa perahu saya lubang. Karena di belakang sana, secara lahir irasional ya, nggak masuk akal. Kalau dipinjami malah dirusak barangnya. Orang lain mengatakan merusak, padahal menurut Allah itu menolong. Menurut Nabi Khidir, saya ini menolong, bukan merusak. Nah, tapi orang yang melihat tidak ke hakikatnya itu tadi, lahirnya syariatnya seperti Nabi Musa yang memang diberi Allah Ta'ala segitu lapangannya begitu. Jadi
seorang nabi, gak mungkin kalau ada sesuatu yang beliau nilai mungkarot ya, termasuk mungkar, barang yang enggak baik menurut syariat Islam, menurut beliau ya pasti ingkar ya, menolak. Nabi Khidir tahu, diberi Allah tahu bahwa caranya menolong untuk menyelamatkan kapal itu harus dilopot. Nah, setelah diminta tidak bertanya sampai 3 kali, maka ya, berakhirlah apa itu toleransi dari Nabi Khidir. Akhirnya jadi saya lubangi di belakang sana ada para bajak laut atau orang yang berkuasa untuk laut ini. Nanti kalau tidak dilubangi, kalau ada perahu atau kapal yang utuh atau baru, diminta diambil paksa. Yang kedua, kenapa anak itu dibanting? Ya, 9 untuk walaupun batu saya tidak akan berhenti bikin video, bahkan batu lebih berkali-kali tidak akan berhenti. Saya belajar membangun semangat. Jadi meniru para dai artinya pembangun semangat, dai artinya motivator, stimulator. Dai. Yang kedua, anak kecil dibanting mati ya, tafsir itu. Karena anak ini sangat manja menurut pengetahuan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Khidir. Dan kasihan, kedua orang tuanya adalah orang soleh solih, maka dibanting oleh Nabi Khidir konon ya, karena saya nggak bawa kitabnya tafsir, jadi konon ada katanya dimintakan ganti, dan ternyata memang akhirnya punya anak lagi, jadi anak soleh. Yang ketiga, ada tembok doyong mau roboh. Saya ajak Anda untuk meluruskan itu, karena di bawahnya tersimpan harta warisan kedua orang tuanya. Nah, orang tuanya itu kan orang soleh solihah, dua orang. Nah, kasihan anak ini, maka kita jadi nggak ada hubungannya dengan minta hidangan pada warga kampung, tidak diberi itu. Tuh, seperti itulah gambaran hakikat yang seperti itu. Nanti ada gambaran sendiri di sini. Sekarang kita membaca contoh seperti apa orang mengamalkan hakikat bila syariah. Ya, kalau dilihat sepintas seolah-olah Nabi Khidir melanggar syariat, hanya hakikat. Nah, Nabi Musa seolah-olah enggak sebenarnya. Nabi Musa melihat syariat, tapi tidak diberi Ta'ala tahu tentang hal itu, tentang hakikat. Atau masing-masing diberi ilmu yang Nabi Musa bidang syariat ya, dan Nabi Khidir bidang hakikat. 11 ya. Jadi tadi dikatakan hakikat ketiga hal itu, syariat, thariqat, hakikat, tidak ada yang
Ya sebenarnya Nabi Khidir ya tidak meninggalkan syariat sebenarnya. Hanya kelihatannya saja seolah-olah meninggalkan syariat. Kalau melihat syariatnya saja tanpa melihat hakikat, ya, mungkin perahu itu sudah diambil oleh perompak atau bajak laut yang merampas setiap perahu yang mereka temui dan keadaannya baik atau baru apalagi. Sekarang dicontohkan li'annal haqiqata bila syariah fatilah. Jadi orang mengamalkan hakikat tanpa disertai syariat adalah batal. Batal artinya ya sama dengan tidak mengamalkan hakikat. Was syariatlah dan sesungguhnya syariat bila hakikata atilah. Mengamalkan syariat tanpa melihat hakikat. Alhamdulillah 12 adalah atilah. Jadi sia-sia. Misalul awal adapun contoh yang pertama Anda 13. Antakula, misalnya Anda berkata, lisasin kepada seseorang, sholli, bersalatlah Anda. Fayaqulu, maka orang tersebut menjawab, laka kepada Anda, la hajata ila sholat. Sama sekali tidak dibutuhkan sholat itu. Li'anna sa'idah, karena sesungguhnya orang yang bernasib baik, beruntung adalah Sa'idul Azali, sudah ditetapkan sejak dahulu kala, dicatat ya, takdirnya sudah dicatat dulu. Besok matinya tidak beruntung, misalnya kafir, tidak bisa husnul hitam atau husnul khatimah, itu ada catatannya. Wa in kuntu syahida, maka seandainya jika saya sudah ditakdirkan, catatan takdir kotor saya itu adalah saidan, sebagai orang yang beruntung, dakhaltu, sebagai orang yang tidak masuk neraka atau selamat, beruntung, dakhaltu, maka saya pasti masuk al-jannata, ke dalam surga, wa illam isolli, ya, walaupun saya tidak salat, wa illa, dan jika kodok kotor saya memang tidak sa'id, ya, tidak beruntung nasib saya, tapi jeblok, ya, nasib saya memang menjadi orang yang tidak sa'id, ya, tidak beruntung nasibnya, dakhaltu, maka pasti akan masuk saya annara, ke dalam neraka. Wa in sholaitu, walaupun ya, saya bersolat. Nah, pengamalan hakikat meninggalkan syariat seperti tadi, tidak sholat dan macam-macam, ya, tidak puasa Ramadan, tidak mengeluarkan zakat, namanya meninggalkan syariat. Mengaku mengamalkan syariat seperti dicontohkan itu adalah katal, ya, sama dengan tidak mengamalkan syariat. Wa misal lisani, adapun contoh yang kedua, yaitu man, orang ya malu yang dia adalah beramal ibadah di adlil jannah, agar memperoleh surga. Disertai ucapan wayakulu, dan dia berucap, bahkan berkeyakinan, laula amali, seandainya tidak karena amal ibadah saya,
ya, lama takhaltuha, maka tidak akan masuk saya ke dalam surga. Ya, dia mengandalkan ibadahnya. Hakikatnya masuk surga bukan karena ibadah. Ibadah saja bisanya melakukan hanya karena dapat taufik. 14 tambah 14 tadi. Alhamdulillah. Dia punya keyakinan dan diucapkan, seandainya saya tidak beribadah, tidak sholat, zakat, puasa, atau haji dan lain-lain, niscaya saya tidak akan masuk surga. Nah, ini meninggalkan hakikat, hanya mengandalkan syariat. Maka ya, seperti yang dicontohkan keduanya adalah syariatun, pengamalan syariat, sifatnya atilatun, yang kosong. Wa makna kaunia, adapun maksud dari adanya syariat adalah atilatan, syariat yang kosong adalah anna wujudaha, bahwa adanya pengamalan syariat keadamnya, sebagaimana tidak mengamalkan terhadap syariat. Karena apa? Li'anna dukhulal jannah, karena hakikat atau sejatinya, sesungguhnya masuk surga adalah bifadlillah. Disebabkan hanya limpahan anugerah Allah Ta'ala, pemberian nikmat Allah yang tak tertakar, ya, melimpah banyak. Lil hadis, berdasarkan hadis asyarif yang mulia. Lalu apa syariat tadi? Tadi jalannya pertama yaitu syariat. Nah, ini definisinya sekarang. Syariat mutalfikin. Wasyariatu, adapun syariat menurut ahli fikih adalah ya syariat adalah al-ma'murat, perintah-perintah. Nah, perintah-perintah itu ada tegas, ada perintah tidak tegas. Yang tegas biasanya dihukumi wajib atau fardu. Yang tidak tegas namanya sunnah. Allati, ya perintah-perintah amara yang telah memerintahkan siapa Allah biar dengan al-ma'murat, perintah-perintah tadi. Wal manhiyat, dan larangan-larangan. Dan larangan juga seperti perintah, ada yang tegas namanya haram. Nah, yang nggak jelas syubhat, mau diputuskan oleh ulama, kayaknya haram tapi kok kayaknya wajib. Nah, atau kayaknya mubah. Nah, maka ulama tidak berpendapat atau mengatakan syubhat. Tapi kalau ternyata larangan tegas, maka dalilnya yang tegas. Jadi sinyal atau indikator yang ditunjukkan oleh dalil itu tegas, tidak meragukan, maka jadi haram kalau larangan. Kalau perintah jadi wajib atau fardu. Wal manhiyatu, adapun yang wal manhiyatu, ya syariat itu berupa larangan-larangan, allati, ya larangan-larangan, nah yang telah mencegah siapa Allah anda terhadap manhiyat atau larangan itu. Nah, sekarang toriko, apa toriko? Nah, ini syarahnya ya, kifayatul latihan. Nanti ada syairnya sendiri supaya kita bisa menghafal. Wa torikotu, adapun yang disebut toriko. Nah, toriko menurut ahli tasawuf adalah al-jaryu, yaitu berjalan, melintas ala dalika, pada hal itu yaitu kalau perintah ya, mengamalkan perintah ya, pengaplikasian ya, pengamalan perintah-perintah, dan juga pengamalan menjauhi larangan-larangan. Wal amalu, ya pengamalan terhadap itu dalik ya, perintah-perintah atau larangan-larangan. Sekarang definisinya hakikat. Wal hakikatu, adapun hakikat ini secara umum saja, nanti diulang lagi.
ya pada saat mendatang. Untuk saat ini insya Allah karena saya mau mengajar anak-anak ya, anak-anak saya untuk waktunya ngaji kalau pagi ini ya Jurumiyah ya Kifayatul Adhiyah ya Kifayatul Akhyar ya Kailani Al-Kailani ya Syara'i Penagil ya. Nah, biasanya sudah mulai ini saya sisipkan saja ya. Supaya nanti kalau siang ya nggak mengecewakan anak saya karena ini minggu biasanya setiap pagi sudah golenan HP dia game-gamean perang-perangan senengannya anak saya. Nah, mungkin isyarat ya nanti mungkin masuk di kepolisian atau dihukum lah ya, hukum atau di militer ya mungkin itu anak saya. Jadi wal hakikatu sedang hakikat adalah nadoru ya melihat ya. Dalik tadi dilihat li bawatinul umur kepada dalamnya berbagai masalah. Jadi melihat kepada hakikatnya itu dalamnya berbagai masalah wasuhudul fili dan melihat yang meyakini adanya sesuatu apapun itu adalah minallah. Hanya manusia bisa berbeda tidak mungkin. Bisa itu kenyataannya bisa ya karena Allah Ta'ala menciptakan kekuatan yang mengalahkan hawa nafsu, malas dan lain sebagainya dan memberi ilmu, cara wudhu, sholat dan bermacam ibadah yang lain sehingga bisa mengerjakan dan diberi sehat. Nah itu. Jadi semuanya hanya fadl Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala yang itu yang memberikan bisa menjauhi larangan, bisa mengamalkan perintah-perintah. Nah, ini namanya hakikat. Nah, bisanya begitu. Nah, hanya secara lahir saja manusia bisa geraknya dibisahkan oleh Allah gerak. Namanya taufik. Jadi, taufik adalah seperti definisi yang disampaikan kalau tidak salah oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah. Yaitu ya yang lain-lain juga begitu banyak di tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah. Yaitu jadi khalqu qudrati ta'ah fil abdi. Jadi penciptaan kemampuan untuk beribadah atau taat patuh kepada Allah Ta'ala pada diri seseorang. Nah itu Allah Ta'ala yang menciptakan. Makanya kita tidak lupa minta ilmu, hidayah, taufik dan hidayah. Ilmu ya penemuan yang objektif, penemuan objektif. Penemuan yang sesuai dengan keadaan objek, ya, keadaan sebenarnya bagi objek penemuannya. Hidayah konon ya disebut mutalim kalau tidak salah sebut yaitu pengamalan dan taklim pengajaran pada yang lain. Atau ada lagi yang menyebutnya hidayah adalah syariat dan thariqah. Tapi itu syariat dan thariqah menurut al-usul ahli tasawuf. Artinya syariat nanti dibakar di belakang. Ini sepintas saja. Saya akan akhiri ya videonya. Nanti diperdetil tiap saya. Jadi insya Allah untuk saat ini saya hanya berbagi belajar membaca kitab Kifayatul Adhiyah dan matannya ini untuk satu syair. Nah ini kalau tidak minggu, insya Allah saya juga tidak bisa buat video di pagi hari karena minggu anak saya libur kuliah. Ya kuliahnya masih daring. Alhamdulillah 15 kali nih satu video pagi. Masih jarang. Biasanya 1 jam itu mungkin ratusan pagi. Tanpa bisa bicara patuh terus itu sampai 3 bulan. Saya biarkan. Ya. Mudah-mudahan saya bisa mengambil hikmah apa Allah Ta'ala memberi saya patuh. Saya malu kepada Allah Ta'ala berubah.
Karena saya menganggap batu itulah terbaik untuk perjalanan hidup saya. Saat batu harus dievaluasi apa sebenarnya ya, yang perlu disikapi dengan sikap yang proporsional, yang tepat, sampai benar tepat. Jadi wasyudul binawa, jadi takliman ya. Faqalu ta'ala, jadi memandang semua kejadian, ada apa saja, peristiwa apa, ada orang maksiat, itu tidak dikehendaki Allah, tidak dikehendakkan Allah Ta'ala, tidak akan bisa maksiat. Itu tidak beramal baik. Karena itu tidak boleh dibanggakan. Itu hanya titipan nikmat. Dibanggakan bisa dikhawatirkan nanti diponis Allah Ta'ala sebagai kafir nikmat. Orang yang tidak mengakui bahwa pemberi nikmat itu adalah Allah Ta'ala, seolah-olah disuruh berbuat sendiri lah itu. Apalagi tidak seolah-olah merasa bisa berbuat itu atas kreativitasnya sendiri, padahal itu Allah Ta'ala memberikan taufik saja, diberi kemampuan melakukan ibadah. Jadi faqalu, adapun firman Allah Ta'ala, takliman adalah takliman ya, merupakan pendidikan ya, pengajaran libadi bagi hamba-hambanya. Firman yang mana? Iya karena butuh. Iya hanya you alone, bahasa Inggrisnya. You alone we worship. Hanya kepadamu ya Allah, saya padamu seorang kami beribadah, we worship. Iya karena butuh. Nah, ini mulai di sini ini adalah dijaga. Fi dhahir syariat. Jadi syariatnya berarti kelihatan. Ini Allah mengajarkan bahwa syariat tidak boleh ditinggalkan, sholat, zakat, puasa. Li'anna fi tabaril li'anna mandurun failal kasbi, karena di situ terlihat ada usaha ya, secara lahir, yaitu alladzi wafilul abad, yaitu tindakan sholat mulai takbir sampai taslim, yaitu sholat, ucapan-ucapan, perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan taslim, greeting, ucapan salam, disertai syarat-syarat tertentu. Begitulah definisinya sholat. Itu secara lahir kan memang gerak-gerik manusia, mengangkat tangan, mengucapkan Allahu Akbar, dan sampai ucapan salam yang pertama, yang wajib rukun, yang kedua sunnah. Nah, secara lahir memang itu perbuatan manusia, tapi hakikatnya perbuatan itu karena taufik dari Allah Ta'ala, pemberian kemampuan taat atau ibadah. Nah, tapi di dalam ayat lanjutan ayat, iya karena butuh wa iya karena nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah nasta'in, kami. Jadi kami mengharapkan pertolongan. Jadi kami butuh pertolongan. Berarti menunjukkan bahwa ayat itu menunjukkan apa? Li'anna fi tabaril abdi min hauli wa quwati. Jadi ayat itu menunjukkan hakikat. Jadi dalam ayat itu hakikat dipelihara, karena di situ tidak ada kemampuan apa-apa bagi hamba manusia ini. Dan ayat itu wasyuhuda annal fila, bahwa ayat itu melihat bahwa perbuatan bisa sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya adalah yatimu, tidak akan menjadi sempurna illa bima'unatillah, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa quwati, dan kekuatan Allah. Nah, kesimpulannya ya,
Walhasil adapun kesimpulannya, wajib alal abdi atas seseorang apa ia malah hendaklah dia mengamalkan bijami ma'amarallati terhadap apa saja yang Allah Ta'ala perintah, mengamalkan hal tersebut. Wayataniba dan hendaklah seseorang itu menjauhi jami amanah hawaan, menjauhi segala seluruh apa yang Allah Ta'ala larang. Lakinnau la yulahidu, akan tetapi seseorang tadi tidak boleh melirik, menganggap menilai anna amalahu walladhi yunji, bahwa amal ibadahnya itulah yang akan menyelamatkan dia dari neraka, ya, wa walladhi yudkhilul jannah, dan tidak boleh menilai, menganggap, melirik bahwa amalnya itulah yang memasukkan dalam surga. Bahkan walau lau lama hasala lau zalika. Jadi apalagi sampai beranggapan seandainya tanpa amal ibadah saya maka ya, saya tidak akan masuk surga misalnya. Bal yula itu, akan tapi sayuktanya seseorang itu melirik atau memandang bil amali dengan amal ibadah tadi, memandang imtisala awamirillah, imtisala amrillah, yaitu hanya mematuhi perintah Allah lalu kepada dia. Biqauli, dengan firman Allah, fa'butillah mukhlishan lauddin. Ya. Maka sembahlah, beribadahlah kamu Allah terhadap Allah mukhlishan, dalam keadaan murni. Ya, hanya cari ridha Allah lau, ya, murni lau karena Allah, adina dalam urusan agama. Wa inna sabah, apabila Allah memberikan pahala terhadap seorang ala amalihi, terhadap ya amal ibadahnya, bahwa maka pemberian pahala isabah itu adalah magdu fadlin, murni ya, limpahan anugerah minhu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in aqaba, dan seandainya Allah menyiksa terhadap seseorang tadi, ya famahdu adlin minhu subhanahu, tidak lain hanyalah murni karena keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yus'alu, Allah tidak ditanyai. Ya, tidak ada yang sanggup menanyai amma terhadap apa ya palu yang Allah Ta'ala kerjakan. Qala, berkata siapa Al-Hasanu Al-Basri, Syekh Al-Hasan Al-Basri, dan ulama abad 1, tokoh tabi'i yang dikenal dengan tokoh Ahlussunnah Jamaah. Jadi ilmu hakikati, ilmu hakikat adalah, ini kata Syekh Hasan Al-Basri, saya menirukan saja, tarku mulahadati sawabil amali, meninggalkan melirik pahala amal, la tarkul amal. Jadi enggak usah melirik pahala tapi tidak meninggal pengamalan. Waqala Sayyidina Ali, Sayyidina Ali dan Sayyidina Ali karamajah berkata, 16 kali alhamdulillah. Bagaimana motivasi yang diberikan oleh Khalifah keempat, ya, Khalifah keempat Sayyidina Ali karamajah. Man dhanna anna bitunil jahdi yasilul jannah wa mutamannin. Man, adapun siapa saja adalah dhanna, mengira, anna bahwasanya dia bidunil jahdi, tanpa perjuangan, kepayahan, ya, kerja keras, yasilu, dia akan sampai ilal jannah, ke surga, bahwa maka orang tersebut adalah mutamannin, orang mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Wa man dhanna, dan barang siapa yang mengira, menyangka, anna sesungguhnya dia bibadil jadi, dengan mengarahkan perjuangan yang keras, ya, usaha keras, maka yasilu, dia akan 17 alhamdulillah. Dia mengira bahwa dia akan sampai ilal jannah, ke surga, bahwa muta'anin, maka dia adalah orang yang memayahkan diri. Kiranya hingga di situ, ya, penjelasan tentang saya marifat belum tadi, ya. Insya Allah pada video mendatang. Kalau saya masih itu saja yang bisa saya bagikan untuk saat ini.
Ya, semoga salah khilafnya apakah Allah Ta'ala ampuni dan berkati kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi amitin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq li ahsanit thariq. Wallahul muwaffiq li ahsanit thariq. Wallahul muwaffiq li aqwat thariq. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazitahu ala kulli hali wa ni'mah. Khususan ala nikmatil iman wal islam ila yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.